Pendidikan merupakan salah satu fondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Perjalanan pendidikan nasional tentunya tidak terlepas dari peran kolonial. Berikut perjalanan pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Pendidikan pada masa kolonial hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung, serta bertujuan untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja yang cakap, sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada masa pemerintahan Belanda pada saat itu. Pada tahun 1854, berdirilah Sekolah Bumi Putra. Sekolah ini didirikan bersamaan dengan inisiatif beberapa bupati untuk mendirikan sekolah kabupaten yang mendidik calon pegawai. Sekolah Bumi Putra saat itu hanya memiliki 3 kelas. Kemudian pada tahun 1908, berdirilah organisasi Budi Utomo yang merupakan sebuah pergerakan pemuda yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo mendorong lahirnya gerakan-gerakan pemuda untuk perjuangan melalui pengajaran dan pergerakan organisasi. Lalu pada tahun 1922, berdirilah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia dengan cita-citanya yang ingin melakukan perubahan dalam pendidikan dan pengajaran. Lahirnya Taman Siswa bertujuan untuk meluaskan semangat pendidikan kepada generasi muda dengan mengusung konsep pendidikan yang memerdekakan pemikiran. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan 3 semboyan pendidikan dalam bahasa Jawa, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Uri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Sampai saat ini, semboyan tersebut diabadikan dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kurikulum yang pertama digunakan sejak Indonesia merdeka adalah kurikulum 1947 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum telah melalui beberapa perubahan, yaitu kurikulum 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2013, hingga kurikulum merdeka yang secara resmi diimplementasikan pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan. Berikut ciri khas kurikulum merdeka. 1. Fleksibilitas dan otonomi daerah. 2. Pendidikan karakter dan soft skills. 3. Pembelajaran kontekstual. 4. Penekanan pada teknologi dan digitalisasi. 5. Penilaian formatif dan portfolio. 6. Pembelajaran inklusif. 7. Pemberdayaan siswa. 8. Pelibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir, penyederhanaan struktur kurikulum. Proses pembelajaran di kurikulum merdeka ditujukan untuk mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan kontekstual, sehingga pembelajaran semakin bermanfaat dan bermakna bagi siswa. Bukan hanya sekedar hafal materi saja, guru juga dituntut untuk bersikap aktif, kreatif, inovatif, dan terampil. Profil pelajar Pancasila adalah ciri-ciri, karakter, dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Profil ini terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif.